Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Prodi IPS di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, video ini yang dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Studi Hadis dan Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Fakriyatus Sofa Alawiyah SPDI MPD. Baiklah, langsung saja selamat datang di video presentasi saya. Namun sebelum membahas materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vika Wulandari Saputri dengan nomor NIM 221101090031. Saya dari kelas IPS 1. Oke, baik, kita langsung ke inti materinya. Nah, di sini sudah tersedia beberapa soal mengenai tentang hadis. Nah, untuk soal pertama itu kita sudah disediakan satu hadis. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari sebuah matan, makhraj, sanad, terus kita juga harus bisa memilah ini termasuk pada hadis apa, dan yang terakhir itu kita disuruh menjelaskan pesan yang terkandung dalam hadis yang sudah tertera di atas. Oke, langsung saja kita jawab untuk soal nomor 1 yang poin pertama. Nah, poin pertama itu tadi kita disuruh untuk mencari kata permulaan matan dari hadis yang sudah tertera di atas itu tadi ya. Nah, jadi matanya itu man salaka dari kuyal tamisu fihi ilman, itu matan. Nah, untuk yang poin B itu kita disuruh untuk mencari sebuah kharij dari hadis yang sudah diberikan tadi pada soal pertama. Jadi kharijnya itu Ibnu Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi Al-Kaswini. Nah, untuk poin yang ketiga, poin C, itu kita disuruh untuk mencari sebuah sanad dari hadis tersebut. Nah, sanadnya itu an Abi Dardah radhiyallahu anhu. Untuk poin yang keempat atau poin D, itu kita disuruh menyeleksi bahwa hadis tersebut itu termasuk dalam sebuah hadis apa. Nah, di sini itu termasuk dalam hadis qauliyah ya. Oke, tadi yang masih bingung tentang hadis qauliyah ini. Nah, hadis qauliyah ini menjelaskan bahwa hadis ini sebuah bentuk perkataan atau ucapan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam artiannya itu sebuah hadis tersebut itu berupa perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan tunjukan syara'. Itu penjelasan dari hadis qauliyah. Nah, untuk poin yang terakhir kita di sini disuruh untuk memaparkan pesan apa yang terkandung dalam sebuah hadis yang sudah dipaparkan dalam soal nomor 1 tadi. Nah, hadis tersebut ini menjelaskan bahwa mengandung pesan mencari ilmu pengetahuan adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah itu mengajarkan bahwa Allah memudahkan jalan menuju surga bagi mereka yang giat dalam mengerjakan ilmu atau mengejar ilmu. Nah, sementara para malaikat pun itu merendahkan sayap-sayapnya mereka sebagai tanda penghormatan terhadap pencari ilmu. Dengan kata lain, Allah ini akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu bagaimana tercantum dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Dengan demikian, hadis ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan itu dan ilmu pengetahuan dalam agama Islam, serta menegaskan bahwa
ilmu adalah kunci menuju kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Itu termasuk pesan dari hadis yang sudah terpampang di soal nomor 1 tadi. Nah, kita lanjut sekarang pada soal pemecahan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini perintahnya yaitu bagaimana syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih dan berikan contohnya. Jadi ada beberapa syarat untuk hadis tersebut itu dikategorikan sebagai hadis sahih. Nah, syarat yang pertama itu hadisnya itu sanad atau mata rantai periwayatan bersambung. Nah, yang kedua ada seluruh perawi itu dalam sanad bersifat adil atau terpercaya. Dan yang ketiga itu seluruh perawi dalam sanad tersebut bersifat diobit atau cerdas atau kuat hafalan. Dan yang syarat keempat itu ada sanad dan matan terhindar dari syadz atau kejanggalan. Untuk syarat yang terakhir itu ada sanad dan matan. Nah, di sini terhindar dari lilat atau sebuah kecacatan. Nah, untuk contoh hadis sahih sendiri itu sudah saya paparkan di slide yang ini. Nah, di sini hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika pada suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan jangan pula melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan apabila ada orang-orang yang memakinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 3. Itu kita disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan secara singkat dari faktor-faktor penyebab munculnya sebuah hadis maudhu. Hayo, siapa di sini yang masih belum paham tentang hadis maudhu? Nah, hadis maudhu ini menjelaskan bahwa hadis maudhu ini adalah sebuah hadis palsu atau dibuat-buat yang tidak memiliki dasar yang sahih dalam ajaran Islam. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sebuah hadis maudhu. Yang pertama ada fanatisme madzhab. Yang kedua ada dakwah agama. Yang ketiga ada menjilat kepada pemerintah. Yang keempat ada kebencian terhadap Islam yang dilakukan oleh kaum sindik. Dan yang kelima ada mengikuti hawa nafsu dan mengandalkan rasio. Yang keenam untuk mencari penghidupan dan memperoleh rezeki. Dan yang ketujuh itu untuk popularitas diri. Dan yang terakhir ada fanatisme terhadap seorang tokoh, suku, ras, atau suatu negeri. Itu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sebuah hadis maudhu. Wah, gak kerasa nih kita udah sampai penyelesaian soal nomor 4, kurang 1 soal lagi. Nah, soal nomor 4 ini kita disuruh menyebutkan satu biografi perawi hadis yang kita ketahui, misalnya kayak Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan sebuah biografi dari Imam Muslim. Nah, jadi Imam Muslim ini sebenarnya memiliki nama lengkap. Nama lengkapnya itu yaitu Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Naisaburi. Nah, beliau ini seorang ulama besar dalam dunia hadis Islam. Nah, beliau ini terkenal juga sebagai salah satu dari
dua penulis koleksi hadis paling terkenal dan dihormati dalam Islam, yaitu Sahih Muslim. Nah, nama lengkap beliau itu yang saya sebutkan tadi, yaitu Imam Muslim. Itu memiliki nama lengkap Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjal Al-Husairi Al-Naisaburi. Nah, beliau ini dulu terlahir di Nisapur, Khorasan, Persia, atau sekarang itu di bagian wilayah Iran. Beliau ini lahir pada tahun 817 Masehi. Nah, pendidikan beliau ini adalah seorang cendekiawan terkemuka dalam ilmu hadis. Ia juga memperoleh pendidikan dalam berbagai bidang ilmu, terutama pada ilmu hadis dan fikih atau hukum Islam. Nah, perjalanan dan studi beliau ini melakukan perjalanan luas sekali untuk mempelajari hadis dari berbagai ulama terkenal di seluruh dunia Islam, termasuk di Mekah, Mesir, dan Irak. Nah, beliau ini juga memiliki karya, yaitu karya utamanya, yaitu karya yang paling terkenal banget, yaitu dihasilkan oleh Imam Muslim, itu karya Sahih Muslim, yang merupakan salah satu dari dua buku koleksi hadis terkemuka yang diakui dalam Islam. Nah, Sahih Muslim ini berisi hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis dan telah melewati seleksi yang sangat ketat. Nah, beliau ini wafat pada tahun 875 Masehi di Nisapur, Persia. Beliau juga dimakamkan di sana dan makamnya itu masih menjadi tempat ziarah dan penghormatan oleh umat Islam sampai sekarang. Oke, akhirnya kita sudah berada di titik akhir pemecahan soal, yaitu kita sudah ada di soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5 ini kita disuruh untuk mencari satu hadis tentang pendidikan, kemudian kita disuruh untuk melakukan tahrij hadis tersebut dengan cara menggunakan aplikasi digital, yaitu aplikasinya itu Ensiklopedia Hadis. Nah, kalian semua sudah bisa melihat hadis mana yang sudah saya pilih. Hadis tersebut sudah saya paparkan pada slide ini di atas. Nah, sekarang giliran kita untuk menahrijkan sebuah hadis tersebut. Nah, kita tahrijkan dari sanad hadis tersebut dulu ya. Nah, sanadnya itu dari hadis tersebut itu Ibrahim bin Ishaq, Jarir, terus seseorang dan Mujahid. Nah, untuk matanya sendiri itu berbunyi qala la yata'allamu man tahya wastakbar. Untuk mukharij dari hadis ini yaitu Darimi dan nomor hadisnya itu 550. Untuk derajat kitab itu isnadnya dhaif. Nah, nama kitabnya itu kitab Muqaddimah, dan bab yang hadis bahas ini tentang menyampaikan pesan Rasulullah dan mengajarkan sunnah. Oke, akhirnya video kita sudah selesai untuk video memecahkan beberapa soal yang tadi mengenai tentang hadis. Nah, saya minta maaf jika ada tutur kata yang saya ucapkan salah dan cara pembacaannya masih salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.